Dari sejak tahun 228 sebelum Masehi, mereka selalu mengorbankan manusia untuk sebagai penebus salah mereka, sebagai korban penebus salah. Seumpama mereka mengambil korban, tentunya korbannya itu dari bangsa Galia. Atau orang-orang Yunani. Nah, kemudian mereka mengajarkan bahwasanya orang yang menjadi korban dari Yunani itu menghapuskan dosa orang-orang Romawi, dosa terhadap dewa mereka. Andai saja saya menganalogikan, misalnya orang Yunani yang menjadi korban penghapus dosa bagi orang Romawi pada abad kedua sebelum Masehi ini bernama Blasius misalnya, maka muncul seorang tokoh yang mengajarkan dan menjajakan nama Blasius. Blasius itu adalah dewa yang datang menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang dianut kemudian oleh orang Roma. Tapi oleh karena yang muncul itu adalah bernama Yesus, katanya dari orang Yahudi, maka kemudian mereka orang Romawi Yunani mengimani dewa mereka yang mereka sebut Father itu muncul menjadi manusia lalu mati menebus mereka kepada Theos. Coba Anda baca Efesus 5 nomor 2 itu. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum untuk Theos. Ajaran Theos itu dianut oleh Romawi dan Yunani. Coba Anda berpikir logika bahwa tidak ada kemudian agama selain daripada Kristen yang persembahan di atas persembahan penghapus dosa itu manusia. Hanya Kristen. Beberapa hari yang lalu kemarin malah saya membahas di dalam pemahaman orang Yahudi Trinitas, di dalam Keluaran 29 nomor 14, di sana ada daging, ada kulit, ada kotoran yang menjadi korban penghapus dosa. Sama seperti Yesus. Masalahnya yang ada di dalam ajaran agama Kristen ini manusia. Yang jadi korban penghapus dosanya Kristen manusia. Yang menjadi korban penghapus salahnya Yahudi adalah hewan. Dari mana kemudian korban penghapus salah ini manusia? Setelah kita selidiki ternyata dari Roma, dari Yunani. Ini tidak bisa kalian bantah. Nggak bisa kalian bantah. Anda kecidu di sana. Dan memang ajaran kalian itu didirikan oleh orang Farisi. Orang Farisi ini kemudian menjajakan ajarannya kepada Romawi. Kebetulan Yesus menubuatkan Matius 23 nomor 15, orang Farisi mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Dan satu-satunya orang Farisi yang membentuk agama yang korban penghapus dosanya adalah manusia adalah Paulus, tidak ada yang lain. Maka saya katakan agama Kristen ini adalah agama Romawi Yunani kuno dengan wajah yang baru. Sama-sama korban penghapus dosanya adalah manusia. Anda tidak bisa bantai itu, kecuali Anda ingin mengatakan Yesus memang bukan manusia, tapi anak domba. Silakan aja, silakan. Ya, terima kasih Gerunda, waktunya sudah habis, waktu dengan sempurna. Selanjutnya dari pihak Kristen, Pak Pakam atau Pak saya sapa dulu Pak David. Dari Kristen, dari Muslim. Cek Pak David. Oh ya udah, oke, lanjut dulu ya. Silakan Pak Pakam, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Cek Pak El Pakam atau Pak doa kepada Yesus? Sudah aku dulu, barangkali lagi. Oke, siap. Ya, lanjut. Mantap. Ya Pak Kores bilang Kristen non original, ya gimana Pak? Kalau dibilang original, ya kalau sebutannya mungkin original ya kan. Kristen pengikut Kristus seperti itu ya.
Tapi kalau interpretasi atau pandangannya terhadap Allah, ya turunan itu, kita turunan dari Yahudi, ya boleh dikatakan klaim juga tidak apa-apa lah, kita anggap seperti itu. Makanya kitab sucinya kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ini sama dengan apa yang ada di dalam atau yang dipercaya oleh Yahudi atau beragama Yahudi. Kemudian Kristen dari Yunani, ya memang bahasa yang kita pakai itu dari sana. Kita nggak menolak itu ya, soal bahasanya juga. Jadi itu jawaban saya sama Pak Kores. Terus Pak Sumo bilang hanya Kristen yang mempersembahkan manusia, Yahudi hewan, ya itu juga tidak ditolak sih. Maksudnya begini, memang hanya Kristen yang percaya kepada Yesus. Kalau Yahudi kan nggak percaya, makanya dia makanya hewan. Tetapi kenapa orang Kristen percaya? Karena memang itu dari Allah sendiri. Sama seperti peristiwa Abraham diperintah untuk mempersembahkan anaknya, tapi Allah membebaskan dengan memberikan persembahannya sendiri, domba. Kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan mempersembahkan, batu pada ayat itu karena ingin menjelaskan sesuatu. Maksudnya mungkin ada batu itu adalah sesuatu yang kokoh, yang teguh. Jadi berbicara itu ya harus dimaknai dengan kalimatnya. Saya rasa itu sangat-sangat clear ya. Kemudian gini, tentang Kristen ya, Kristen minoritas. Oke, kita berbicara minoritas. Bagaimana kalau kita berbicara tentang grafik ya? Di Arab sana grafiknya menaik loh, umat-umat Kristen. Bahkan mungkin tahun 2050 jangan-jangan semuanya udah Kristen. Kita berbicara masalah grafik, Pak. Coba baca grafiknya itu, meningkat terus. Kristen itu meningkat terus. Jangan-jangan nanti ya, mudah-mudahan lah ya, kalau Tuhan mengizinkan nanti semua orang Arab jadi Kristen malahan. Kita berbicara enggak. Kemudian batu menebus dosa di Talmud. Nah, sekali lagi saya heran. Bagaimana mungkin Pak Kores itu menjelaskan Bible dengan kitab suci umat lain, penafsiran umat lain? Ini persoalannya, sehingga tidak nyambung-nyambung dari kemarin-kemarin, gitu. Oke lah, makanya kita apple to apple aja, Pak Kores ya. Bahas Bible itu, ayat Bible itu pertanyakan kepada kami sehingga bisa kami jelaskan. Jangan Pak masukkan kitab suci umat lain untuk menjelaskan. Ini nggak nyambung, sangat-sangat jauh sekali gitu loh ya. Kemudian katanya Kristen tidak ada eksklusif. Oke, kita berbicara eksklusif. Kalau memang Pak Kores tidak melihat, tidak menemukan eksklusif, atau kita sama-sama belum kita anggap lah. Lalu di mana eksklusifnya agama Islam? Apa? Selain daripada tawaf. Nanti silakan, ajaran apa yang eksklusif di dalam Islam yang berbeda dari ajaran sebelumnya? Kalau kita berbicara tentang eksklusif ya. Nah, nanti silakan Bapak. Kemudian tentang menghapus dosa, sudah saya katakan dari awal bahwa di dalam Matius 9 ayat 2 itu Yesus sudah bisa menghapus dosa walaupun dia tidak disalib. Tapi ini kan penjelasannya panjang lebar ini. Yang saya tahu Yesus itu kenapa disalib karena menggenapi nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama. Dia harus mati di antara para penjahat. Itu jelas tergenapinya. Kemudian apalagi satu lagi yang saya tangkap, bahwa Yesus disalib karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Itu jelas, makanya dibantah oleh orang-orang Yahudi Sanhedrin pada saat itu yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Engkau yang adalah hanya manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan, engkau telah menghujat Tuhan. Wah, itu makanya dia dihukum secara terkutuk. Jadi alur cerita itu sangat jelas ya, sangat jelas dinarasikan dalam Bible gitu. Mengapa dia harus dimati disalib? Karena dia sudah dianggap menghujat Tuhan, karena tuduhan orang-orang Yahudi pada saat itu dia ada yang hanya sekedar manusia menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Oleh karena itu sekali lagi ya Pak Kores ya, jangan karena penulisnya itu menuliskan dalam bahasa Yunani lalu orang itu jadi orang Yunani. Ya kan guys, penulisan itu tolonglah, saya ulangi sekali lagi ya. Karena sudah saya tunjukkan tadi di Lukas 1, itu di Lukas 3 ayat 1 sampai 17 itu. Itu sudah jelas bahwa Yesus itu keturunan daripada orang Israel. Nasabnya juga jelas dari Daud, dari Abraham sampai dia ke bawah. Nggak ada orang Yunani di situ.
Hanya memang kita akui sampai seperti disampaikan Pak Doa kepada Yesus tadi, menuliskannya orang Yunani sehingga dia memiliki gaya tulisan Yunani termasuk mungkin nama-namanya ada sedikit koresponden bahasanya. Saya rasa seperti itulah. Kita lanjut aja yang ke meningkat lebih enak. Waktu habis. Maaf, Bang Hadi monitor. Ini monitor. Sebelum lanjut ke narasumber Muslim, maaf. Aduh, pada jauh dari perangkat. Oke, Pak Amir nanti bantu monitor ya. Aku ada keperluan nanti mungkin habis satu sesi ini. Oke, saya akan turun. Baik, selanjutnya dari pihak Muslim silakan Gurunda atau Ayekores untuk menanggapi. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Cakep, ya. Silakan. Siap Gurunda. Si Brother Ginting, argumen aku soal Yesus orang Yunani sampai minta tolong sama aku. Minta tolong sama Allah, Brother Ginting. Kalau pengen selamat jangan sama aku cuma manusia biasa, sama seperti Yesus gitu loh. Lanjut. Pertama yang eksklusif dalam Islam ya, oke. Yang simpel aja dulu. Riba. Pelarangan menggunakan bunga. Cuma Islam itu. Agama lain nggak ada sama sekali. Riba. Itu Islam toh. Yang kedua, ini yang paling krusial dan vital. Yang Tuhannya tidak ada bentuk personifikasinya, miniaturnya, berhalanya, atau gantungan-gantungan kunci, itu cuma Islam. Agama lain semua ada. Itu eksklusif hanya Islam. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lanjut soal ini. Kita ke brother ini dulu ya. Kita turunan dari Yahudi katanya. Agamanya itu dari Bro Admin. Ya kalau turunan dari Yahudi, silahkan dibuktikan di mana korban penebusan dosa Yahudi itu yang disalib gitu. Misalnya di mana ada sapi atau kambing atau domba yang disalib, ada nggak? Kalau nggak ada ya bukan, berarti Yunani itu human sacrifice itu Yunani yang punya itu loh. Kalau Yahudi ya binatang dan itu disembelih bukan disalib. Itu terus dibilang lagi sama kayak Abraham yang mengorbankan anaknya. Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anak lalu kemudian diganti. Sekarang ada nggak orang Romawi menyalib Yesus disuruh Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu kisahnya. Coba di mana ada Tuhan menyuruh orang Romawi menyalib manusia gitu. Udah mah disuruh disalib nggak diselamatin lagi kan, nggak diganti gitu. Ini kan nggak ada gitu. Mau dibawa kemana ini kalau turunan dari Yahudi imannya? Jadi tolong gitu. Itu ya tolong dipahami gitu. Yang aku jadi ketularan Ginting lagi minta tolong gitu. Minta tolong sama Allah, kawan-kawan. Lanjut sekarang kita ke Ginting. Ginting siap-siap. Nggak ada orang Yunani dalam nasab. Oke, kita balik lagi ke Matius ya. Perhatikan ini. Ini Matius benar Ginting loh. Nih Matius tuh. Ini Matius 1:2 ya. Nah, di sini ada misalnya ada Abram. Siapa Abram ini? Abram. Nah, ini ya Abram. Abram siapa Abram? Kita nggak kenal. Ada Ishak. Ada Ishak siapa? Ishak Newton. Ya. Nggak kenal kita. Yahudi juga tanya deh, nggak kenal. Ini juga ada Yakob. Yakob siapa Yakob? Ini orang Yunani semua. Makanya Yesus itu orang Yunani karena nasabnya, silsilahnya, keturunannya dari orang Yunani. Yahudi itu nggak ada bapak tiri itu bisa diambil nasabnya, nggak ada. Yunani ada. Jadi bapak angkat, bapak tiri membuat anaknya menjadi anak kandung. Nah itu ada di Yunani. Kalau Israel itu nggak ada loh. Lalu berikutnya apa lagi? Oh iya, Yesus menyamakan diri dengan Tuhan katanya kan gitu ya. Kata orang Yahudi. Iya, Yahudinya versi Yunani lagi-lagi karena adanya di kitab Perjanjian Baru Yunani. Jadi jangan disamakan dengan Yahudi asli. Yahudi Yahudi versi Yunani ya silahkan diceritakan bebas gitu. Toh orang Yahudinya sendiri nggak mengakui Yahudi yang ada di Perjanjian Baru itu adalah mereka gitu kan. Ya terima aja kenyataannya. Sama udah sih paling itu aja. Itu aja paling yang bisa aku kasih ya. Ya selamat datang di kebenaran. Silakan Gurunda.
Ya, Ya. makanya saya sudah bilang dari tadi ya, 14 buku yang dibuat oleh Paulus itu semuanya untuk orang non-Yahudi. Siapa? Romawi, Yunani. Itu catat itu. Di Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lalu apa yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Dewa, menjelma, inkarnasi, menjadi manusia bernama Yesus. Kemudian Yesus mati, mempersembahkan dirinya, padahal itu adalah hal yang dibuat-buat, bukan mempersembahkan dirinya, tapi dibunuh di atas tiang salib. Oleh siapa? Oleh tentara Romawi. Dia dipersembahkan, bukan mempersembahkan dirinya. Itu muncul ajaran belakangan, tapi fakta Yesus itu dibunuh. Berarti Yesus dipersembahkan. Efesus 5 nomor 2, bukan Yesus yang mempersembahkan dirinya kepada Theos, bukan. Tetapi dia dipersembahkan kepada Theos. Itu yang benar. Makanya orang-orang yang menyalib Yesus itu dihukum dosa, upahnya adalah neraka. Makanya Yudas yang merasukinya adalah iblis, bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak Yesus tidak persembahkan dirinya. Makanya Yesus ditangkap. Makanya Yesus dianiaya. Kenapa? Karena Yesus dipersembahkan. Bukan dia itu datang, kujuk, salibkan diriku, biarkan aku mati. Enggak. Yesus itu dipersembahkan. Meski kemudian acaranya dipelintir. Yesus mempersembahkan dirinya. Wah, itu bohong. Bohong, itu bullshit. Hanya orang yang tidak berfungsi otaknya dengan normal yang mengakui bahwa Yesus itu tidak dipersembahkan. Fakta, saya boleh taruhan. Siapa yang mau bertaruhan dengan saya? Kita buka data dalam kitab saudara, bagaimana alur cerita Yesus itu dipersembahkan sampai ada persidangan-persidangan. Ditangkap, dianiaya, itu bukti bahwa Yesus adalah oknum yang dipersembahkan untuk Theos, tetapi dijual kepada Romawi dan Yunani, dijual kepada orang pemikir-pemikir lemah, bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya. Itu bohong. Sampai dia teriak pun dia memanggil, Eli, Eli, lama sabaktani. Tidak seperti itu kalau orang yang mempersembahkan dirinya. Enggak ada tamparan, enggak ada diludahin, enggak ada ditombak, enggak ada penangkapan, enggak ada. Yesus itu murni adalah manusia yang dikorbankan. Kepada siapa? Pada Theos. Theos mana? Apakah ada Theosnya Bani Israel minta persembahan darah manusia? Tidak. Lalu siapa? Tanyakan ke Kristen. Siapa penganut agama Kristen terbesar awal mula? Romawi. Seperti apa keyakinan Romawi sebelum menyembah Yesus? Mempersembahkan orang Yunani kepada dewa mereka. Jadi fitnah kalau Yesus dikatakan dia mempersembahkan dirinya. Bohong, bullshit. Yesus itu adalah anak semata wayang dari Ibu Maria yang diambil anaknya secara paksa, dihakimi, kemudian dibunuh untuk dipersembahkan untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani dan pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia. Buang jauh-jauh pemikiran saudara yang mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya. Yang ada adalah Yesus dipersembahkan oleh orang Romawi ya kepada Theos, atau minimal orang yang imam-imam orang-orang Yahudi yang kembali kemudian menjadi fitnah untuk dipersembahkan Yesus itu kepada Theos. Mari kita taruhan. Kita olah data kalau ada yang mau. Silakan. Waktu habis Gurunda. Afwan, Pak Amir monitor, mungkin yang lain Uni. Gurunda, Ikores, Bang Hadi dan semua Uni. Aku izin kayaknya ada keperluan tadi udah bilang. Oke. Aku izin dulu ya semuanya. 4 menit. Oke, terima kasih ya. Afwan semuanya. Ya, Alif. Siap. Jazakallah Aku khair. izin turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting dulu. Bentar. Aduh. Ini pakai Bentar ya Allah. Pak Amir ganti provider wifi. Provider wifi-nya Pak Amir itu sering mati sepersekian detik. Itulah kenapa live-nya rungkat. Oh.
Harus ganti providernya. Iya. Waduh. Apa? Apa ya? Ya banyak bisnet apa kayak IndiHome apa?